Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat dan juga rumahnya, yaitu masjid. Allah Subhanahu wa taala bahkan menganjurkan kepada kita semuanya, baginda Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita semuanya untuk senantiasa datang dan berziarah kepada masjid-masjid. Terutama Rasulullah SAW menyebutkan, janganlah kalian memperbanyak melakukan sebuah perjalanan kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidku, dan yang juga adalah Masjidil Aqsa. Kenapa baginda Nabi SAW menjadikan Masjidil Aqsa sebagai tempat di mana hendaknya kita memperbanyak mengunjungi ke sana? Di antaranya adalah karena Masjidil Aqsa tempat kiblat pertama baginda Nabi SAW. Kemudian yang kedua, karena Masjidil Aqsa adalah merupakan tempat di mana baginda Nabi SAW melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Disitulah di Masjidil Aqsa lah tempat titik di mana baginda Nabi SAW melakukan Mi'raj pada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi SAW pada bulan Rajab. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, ketika baginda Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Nabi diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika berada di Masjidil Aqsa, kita ketahui sejarah menyebutkan baginda Nabi SAW melakukan sholat, dan bukan hanya melakukan sholat saja, tapi baginda Nabi SAW bahkan menjadi imam para nabi dan juga rasul. Sehingga jelas Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Alladzi barakna hawla. Dan kita tahu bahwa keberkahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya keberkahan karena Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi SAW melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menjemput amalan sholat, yang dengan sholat tersebut dijadikan sebagai wasilah bagi seorang hamba untuk mendekatkan kepada Rabbnya. Bukan hanya itu saja, tapi lebih daripada itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barakna haulahu, kami berkah di sekelilingnya. Di antaranya adalah sekeliling dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid tempat kiblat pertama bagi seorang mukmin sebelum Allah memindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada saat itu. Maka Masjidil Aqsa adalah tempat pertama bagi seorang mukmin untuk menghadapkan wajahnya ke Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa kembali bahwa merupakan titik tolak pertama yang dijadikan sebagai tempat berpijak baginda Nabi SAW melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Hikmahnya, kalau kita tanya hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Masjidil Aqsa sebagai tempat titik melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkan Masjidil Haram sebagai titik langsung naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa Allah memperjalankan terlebih dahulu baginda Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
kemudian setelah itu baru naik ke Sidratul Muntaha. Hikmahnya adalah karena ternyata Masjid Aqsa juga pernah didoakan oleh Nabi Sulaiman pada saat itu, bahwa baginda Nabi Sulaiman alaihissalam meminta doa. Di antara doa ada 3 permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya adalah daripada 3 tersebut, bahwa Nabi Sulaiman meminta bahwa ketika dia meminta sebuah kemuliaan yang diberikan kepadanya, ya, kekuasaan yang diberikan kepadanya, kemudian dan tidak diberikan kepada orang lain setelahnya. Jadi kalau kita tahu bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, ataupun Nabi Sulaiman bisa mengatur kepada jin, itu hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman dan tidak diberikan kepada siapapun setelahnya. Dan kemudian di antara yang ketiga tersebut adalah Nabi Sulaiman berdoa, siapapun orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, maka dia mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Inilah di antara kemuliaan keutamaan kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan, menjadikan Masjidil Aqsa menjadi titik awal baginda Nabi SAW melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa baginda Nabi SAW tidak hanya datang kemudian langsung naik ke Sidratul Muntaha, tapi baginda Nabi SAW melaksanakan sholat berjamaah sebagai imam bagi para nabi dan juga rasul. Ini menandakan betapa mulianya kemuliaan daripada Masjidil Aqsa, dijadikan sebagai tempat titik tolak dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha yang disebutkan dalam Isra wal Mi'raj bagi Nabi SAW. Maka kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah, melihat daripada peristiwa besar yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Nabi SAW dengan diawali dari Masjidil Aqsa, jelas bahwa Masjidil Aqsa bagi seorang mukmin kita harus memperjuangkan. Hari ini mungkin dikuasai oleh orang kafir, oleh orang Yahudi, tetapi kita sebagai umat Islam, bahwa Masjid Aqsa adalah tempat di mana baginda Nabi SAW melakukan mi'raj dari bumi, dari titik bumi menuju ke Sidratul Muntaha. Begitu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Masjidil Aqsa. Jangan sampai Masjidil Aqsa ini di tangan para orang-orang kafir ataupun orang Yahudi saat ini, sehingga umat Islam kita hanya tinggal diam. Paling tidak kita doakan, kita bermohon kepada Allah supaya Allah mengembalikan bahwa Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan sholat. Siapapun di antara kita bisa melaksanakan sholat berjamaah ataupun sholat sunat berada di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sebagaimana doa Nabi Sulaiman, barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Apakah kita sebagai seorang mukmin akan tinggal diam begitu saja? Masjid tempat baginda Nabi SAW mengimami para nabi dan rasul, masjid tempat titik bagaimana baginda Nabi SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang mukmin tidak akan tinggal diam, dan kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan, mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Dan tentunya pada saat musibah yang Allah berikan saat ini, COVID-19 ini, kita sama-sama bermohon kepada Allah, jangan sampai musibah ini menghilangkan giroh semangat kita dan juga permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Masjidil Aqsa segera dibebaskan dan dikembalikan kepada umat Islam, sehingga kejayaan umat Islam itu akan
akan ada di tangan kita, dan kita bisa melakukan perjalanan kapanpun yang kita inginkan tanpa ada batasan. Dan bukan hanya kita, tetapi yang paling utama adalah bangsa rakyat Palestina bisa melaksanakan sholat berjamaah, terutama ketika bulan Ramadan ini. Mereka bisa melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di Masjidil Aqsa dengan tenang, dengan leluasa, tanpa ada intimidasi, tanpa ada puas-puasan, tanpa ada perasaan takut kalau seketika sholat nanti ada peluru yang menyasar ataupun orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang akan mengusirnya dari masjid tersebut. Maka kaum muslim yang dimulakan oleh Allah, kembali di bulan Ramadan yang mulia dan berkah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam, dan agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan COVID-19 ini dari muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara Islam, terutama untuk rakyat bangsa Palestina. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.